Pak Yogi bisa dibuat share partisipan, Pak? Saya nggak bisa share. Pak Yogi bisa dibuka share partisipannya, Pak? Saya Ya. nggak bisa share. Oke, Coach. Bentar, Coach ya. Oke. Bisa share screen? Nggak bisa. Ini belum dibuka. Jadi mesti dibuka dulu nih, ada di more kalau nggak salah ya. Oke, mantap. Mantap. Udah. Thank you. Oke, suara saya terdengar jelas ya, Pak Yogi ya? Jelas, Coach. Lanjut, Coach. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, sedikit saja dari saya ya. Kita seperti biasa ngebahas tentang fundamental terkait data dan juga kita akan melihat pergerakan secara teknikal ya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung nih, walaupun masih sedikit, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja karena sudah jam 9:50 ya. Saya doakan teman-teman dalam keadaan yang sehat semuanya. Oke teman-teman, seperti biasa kita buka dulu data ekonomi hari ini. Ya, data ekonomi yang akan dirilis hari ini ada beberapa dan masih tergolong medium impact ke pasar, artinya walaupun nanti berita dirilis, kemungkinan besar untuk pergerakan harga ini tidak akan terlalu volatil ya. Jadi pergerakannya masih akan standar aja pergerakannya. Ini ada dua data yang dua sesi yang akan dirilis ya. Pertama dari sesi Eropa, sterling ya, ada indeks pendapatan rata-rata, kemudian juga perubahan jumlah pengklaim dan ada perubahan jumlah tenaga kerja per 3 bulan ya, dan ada tingkat pengangguran juga dari jam 1 siang nanti. Jadi ini ada beberapa data dari sterling. Untuk tingkat pengangguran diprediksi berkurang, yang sebelumnya 4,7 prediksinya 4,6. Jadi ada pengurangan sekitar 0,1% tingkat pengangguran. Nah ini kalau kita melihat dari data termasuk grade B ya, artinya mungkin ini akan sedikit mempengaruhi pergerakan harga. Kalau rilisnya kurang lebih sama dengan forecast. Tapi kalau sudah signifikan jauh ya pasti pergerakan dari sterling akan signifikan juga. Tapi kalau kita lihat dari beberapa data yang dirilis, dari tingkat pengangguran ini tidak akan jauh dari prediksi ya. Jadi sekitaran 4,6, 4,7. Paling bagus mungkin 4,5 ya untuk tingkat pengangguran. Nanti kita lihat
rilisnya seperti apa jam 1 siang. Jadi untuk teman-teman yang trading sterling jam 1 siang tolong diperhatikan. Kemudian dari sesi Amerika Serikat ini ada beberapa data yang tidak terlalu penting. Ada pidato ya, pidato dari pejabat Bank Sentral Amerika, kemudian juga ada indeks harga konsumen. Nah, ini jam 19.30 yang akan dirilis ya. Prediksinya sedikit lebih kecil daripada bulan lalu ya. Jadi kalau untuk per bulan ini sama, tapi kalau untuk per tahun ini 4,2, lebih 0,1 lebih kecil ya. Untuk indeks harga konsumennya. Nanti kita lihat nih ya datanya. Ini juga lumayan mempengaruhi pergerakan indeks dolar, terutama untuk gold ya. Cuma itu yang untuk hari ini, Selasa ada 2 data dari sterling dan juga dari dolar ya, dari Amerika Serikat. Terkait dengan fundamental. Nah, sekarang kita langsung ke teknikal deh. Kita ke teknikal ya. Bagi teman-teman yang mau tanya, nggak apa-apa nanti buka mic aja, atau nanti di chat aja di kolom chat ya. Ya, kita langsung analisa ke dolar, indeks dolar. Ya, masih seperti kemarin, indeks dolar ini masih tertahan di level resisten ya. Di hari Kamis 8 September, kalau saya nggak salah ini ada harga tertingginya di 92,8 dan kemarin juga harga sampai ke level tersebut. Ya, jadi harga sudah sampai ke level tertingginya di tanggal 8 September kemarin dan tertahan. Kalau kita lihat sekarang ada pergerakan yang menurun ya, artinya ada koreksi harga dari indeks dolar ini. Kalau kita ngomongin range-nya masih sama. Kalau saya lihat ya, range-nya masih sama seperti kemarin ataupun hari Jumat, yang mana untuk area support-nya adalah area terendah tanggal 10 September kemarin, ini hari Jumat ya. Hari Jumat kemarin di level 92,3 ini jadi tahanan kuat untuk indeks dolar karena bukan cuma dari harga terendah hari Jumat, tapi di sini juga ada support trend line yang menahan untuk penurunan dari indeks dolar. Jadi kemungkinan besar kalau kita lihat dari grafiknya masih mungkin untuk indeks dolar ini koreksi ke level support. Jadi range-nya seperti ini dan kecenderungan pergerakan harga mungkin sampai dengan nanti malam atau nanti sore ya, pergerakannya akan menuju ke level support. Ada koreksi harga dari indeks dolar. Dan sebagai key levelnya tentu di level trend line ini ya, support trend line ini yang menjadi penentu untuk pergerakan selanjutnya dari indeks dolar. Karena kalau kita lihat dari historical trend line yang menanjak ini merupakan support yang cukup kuat. Ini ada 3 gelombang terendah yang menahan pergerakan indeks dolar. Ini gelombang keempat dan di sini merupakan level kunci dari support indeks dolar. Ya. Jadi untuk gambarannya indeks dolar hari ini range-nya mungkin kurang lebih sama seperti kemarin ya, dan kecenderungan untuk pergerakan harga itu turun. Seperti itu ya untuk indeks dolar teman-teman ya. Kita ke forex, kita analisa euro USD. Oke, ini analisa kita kemarin pergerakan. Ini ada support ya. Di sini ada support. Saya warnain dulu ya. Ya. Jadi kemarin kita analisa bahwa pergerakan euro ini akan menuju ke level support. Nah, ini supportnya yang menjadi tahanan terdekat kemarin ya di 1,1780-an dan harga sampai ke level tersebut. Ini udah break namun belum breakout. Ini pergerakan harga teman-teman bisa lihat belum tutup di bawah dari support. Yang artinya support ini masih cukup kuat untuk menahan pergerakan harga. Ditambah lagi setelah level support ini ada candlestick bullish engulfing ya. Nih, bullish engulfing cukup signifikan buyer-nya di sini. Kita bisa lihat ini ada 3 candlestick bearish yang bisa dilewati close-nya ya. Artinya di sini bisa jadi support yang signifikan yang bisa mengangkat harga euro ya. Kalau saya lihat pergerakan ini kemungkinan besar masih akan ke resisten. Kalau kita melihat resistennya tentu saja di hari Jumat kemarin ya, harga tertingginya nih di 1,1840-an. Ini level supportnya. Nah, area ini yang mungkin hari ini akan dicapai oleh euro ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan ini memang cenderung pergerakan harga itu ke atas. Nah, jadi untuk rekomendasi euro hari ini teman-teman bisa beli ya
bisa tunggu sampai harga koreksi ya di level 1.1790 atau 1.1800, teman-teman bisa buy di level ini. Stop loss-nya tentu di bawah harga terendah kemarin. Ya, jadi kalau kita mau atur stop loss-nya untuk posisi buy, teman-teman atur di bawah harga terendah kemarin atau di sini. Ya, ini level stop loss-nya. Take profit-nya kita bisa atur di 1.1840. Ya, maksimal di 1.1850 ini maksimalnya sudah take profit. Tapi kalau teman-teman pasang di 1.1840 itu akan lebih aman karena di sini ada historical resistance ya. Jadi di situ aja dulu TP-nya. Jadi kalau teman-teman nggak mau stop loss yang terlalu jauh dengan jarak open posisinya, teman-teman tunggu saja harga koreksi di level-level di area body dari bullish engulfing, teman-teman bisa cari area buy ya, agar stop loss-nya tidak terlalu jauh jaraknya. Kalau sekarang antara stop loss dan take profit ini perbandingannya 1:1. Ya bisa masuk sekarang kalau teman-teman mau tidak mau ketinggalan harga, tapi kalau pengen dapat harga yang terbaik tunggu harga koreksi. Nah, untuk level sell nanti teman-teman bisa atur di resisten ini ya 1.1850. Ini harga tertinggi di hari Jumat ya yang bisa jadi area sell teman-teman nanti kalau memang harga sampai ke level ini. Untuk stop loss-nya bisa diatur maksimal 20 pip dari level resisten, artinya bisa di 1.1870 ya. Ini kan resistennya 1.1850, jadi teman-teman atur 20 pip sekitar di 1.1870 untuk stop loss posisi sell ya. Jadi nanti teman-teman bisa sell di area resisten. Untuk rekomendasi dari pergerakan harga ini kemungkinan besar akan menuju ke resisten ya. Jadi rekomendasinya buy ya. Oke teman-teman ya, untuk euro ada pertanyaan cukup jelas? Oke ya, cukup jelas ya. Kita langsung ke sterling. Sterling, kalau kita melihat dari time frame 4 jam, polanya masih menanjak ya. Jadi kalau kita melihat gelombangnya ini, sudah ada gelombang tertinggi dari gelombang sebelumnya. Namun pergerakan harga kemarin di hari Jumat juga ini tertahan di level resisten. Bahkan di sini kita bisa lihat ada beberapa kali historical tertinggi pada harga 1.3890-an ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 kali menjadi resisten. Dan kalau kita lihat kecenderungan pergerakan harga, karena memang kalau kita lihat gelombangnya masih naik, maka untuk sterling ini berpotensi untuk menuju ke resisten lagi. Kita bisa lihat bahwa pergerakan harga cenderung ke sana. Nah, untuk level support itu harga terendah ya. Ini hari Senin kemarin ya. Di sini ya. Nah, 1.3798 ya. Ini support harga terendah di tanggal 12 September ya, hari Jumat juga. Nah, artinya untuk range pergerakan dari sterling itu teman-teman bisa ambil di level ini ya. Jadi ini ada level harga terendah hari Jumat ya. Kemudian di sini ada trend line, uptrend line. Jadinya ada dua support yang kuat untuk sterling. Artinya teman-teman bisa ambil posisi buy nanti ketika harga di level-level ini ya. Kalau sekarang kan pergerakannya masih relatif kecil ya, volumenya juga masih kecil-kecil, namun kalau kita lihat kecenderungannya ini akan ke resisten. Jadi tinggal teman-teman cari aja posisi buy terbaik, bisa di level bawah ini dekat area support. Kalau sekarang ya boleh, tapi mungkin stop loss-nya lumayan jauh ya. Kalau sekarang kan harga 1.3845, kalau dengan stop loss di 1.3790 ini ada kurang lebih 50 pip. Jadi agak jauh. Jadi mending teman-teman tunggu aja di level bawah, tunggu harga koreksi 1.3810 atau 1.3820 untuk buy. Stop loss-nya tetap di bawah harga terendah. Ya, stop loss-nya di sini. Maksimal stop loss di bawah dari ini, uptrend line ya. Ini maksimal. Tapi kalau teman-teman pengen yang ketat, di sini bisa pasang stop loss ya. Untuk posisi buy. Untuk posisi sell, mungkin saran saya nanti tunggu di atas ya, di resisten ini lagi. Walaupun saya tidak yakin bahwa resisten ini akan kuat, karena udah beberapa kali diambil supply-nya ya, ada 5 kali di sini supply-nya diambil, ya masih bisa menahan, tapi
saya agak ragu aja kekuatan dari sellernya di level ini. Tapi kalau teman-teman mau coba juga nggak apa-apa ya, sell aja di level-level resisten 1.3880-an, stop loss-nya tipis aja. 20 pip cukup, jadi 1.3900 udah bisa teman-teman pasang stop loss untuk posisi sell. Ya, jadi kalau untuk hari ini memang nggak ada berita yang terlalu signifikan untuk nanti siang ada sterling beritanya, dan nanti kemungkinan besar ini pergerakan akan signifikan ya, mungkin ke resisten ataupun ke support. Jadi nanti kita lihat untuk rilis jam 1. Ya, sekarang harga ini masih menunggu untuk data yang dirilis nanti siang kalau saya lihat ya. Setelah data dirilis baru pergerakannya akan signifikan. Tapi dalam range ini ya, harga terendah dan harga tertinggi di hari Kamis dan Jumat kemarin di sini, range-nya masih. Gitu ya, kecenderungan pergerakan harga masih ke atas sekarang. Oke teman-teman, untuk sterling cukup jelas? Oke, mohon direspon ya untuk teman-teman nih yang mungkin ada trading sterling. Ambil sell coach. Di level berapa? 138.300-an. Available nggak masih coach ke bawah? Masih bisa. Jadi kalau kita ngelihat ini memang pergerakannya menunggu ke data ya. Nanti kalau memang datanya jelek, ya masih bisa ke support lagi ke level-level ini. Ya pasti. Levelnya 600 atau terlalu riskan nggak ya? Gimana di area berapa? 1.38? Stop loss-nya di 138.600. 600 tipis ya? Tipis ya? Sebentar, saya lihat di 1 jam. Ya kemarin ya, level kemarin ya. Iya. Kalau saran saya 70 ya. 13870 aja pasang stop loss-nya. Jangan di 600, agak riskan. Karena di sini ada historical harga tertinggi juga. Ini ada ini ya, pin bar. Takutnya nanti harga ke resisten ini dulu baru turun. Nah, jadi biar aman 10 pip aja kita atur di atas yang 1.3870 untuk stop loss posisi sell. Oke, coach. Oke ya. Ya. Oke, selanjutnya mungkin kita ke oil. Oke, oil ya. Oil setelah kemarin kita bahas, dia kan udah downtrend line ya. Iya. Dan target kita itu di level tertinggi ini 70.5. Dan kalau teman-teman lihat sekarang pergerakan sudah breakout lagi. Ya, jadi emang sudah ke sana targetnya, udah sampai sektor besar. Ini teman-teman lihat ya. Target kita di sini ya untuk target kecil, dan ini udah di breakout, artinya kita bisa expect pergerakan harga di sini. Ya, jadi setelah memang kalau kita lihat dari trendline yang udah di breakout, bahkan ini pergerakannya kecenderungan akan menuju ke gelombang-gelombang selanjutnya. Ini kalau kita lihat resisten yang mungkin akan dicapainya juga ada di 71.80-an ya untuk harga minyak itu. Jadi pergerakan harga sekarang cenderungnya ke atas. Namun nanti teman-teman hati-hati kalau memang ada retest ya. Artinya sebenarnya sekarang posisi idealnya buy. Posisi idealnya buy sekarang boleh. Namun kalau teman-teman takut nanti ada harga koreksi untuk retest ya, teman-teman tinggal cari aja di level dekat-dekat support ini di 70 ya. Sekarang kan 70.7 nih. 70.00, teman-teman bisa ambil posisi buy, yang artinya level-level retest ini bisa jadi area pembelian yang terbaik ya. Jadi teman-teman nanti dapat harga yang bagus. Namun kekurangannya apa? Kalau kita menunggu harga retest, ya kita nggak dapat harga kalau harganya udah naik duluan, artinya ketinggalan harga. Seandainya harga ternyata nggak sempat retest malah naik. Ya, jadi kalau mau ambil aman ya buy aja sekarang. Tinggal stop loss-nya teman-teman atur di bawah level-level support ini ya, support trend line ini yang sekarang jadi support ya. Kemarin kan jadi resisten nih, sekarang udah jadi support. Jadi untuk posisi buy boleh, tinggal cari area terbaik di level sekarang boleh, stop loss-nya teman-teman atur aja di bawah dari trend line ini. Maksimal di 67 seperti kemarin ya, kalau memang untuk jangka panjang. Karena kemarin kita bahas ini untuk jangka panjang, artinya target tadi 74, stop loss-nya di 67. Ya di bawah gelombang terdekat ini.
Nanti kita lihat untuk beberapa hari ke depan seperti apa pergerakan harga minyak. Yang pasti untuk hari ini mungkin range-nya masih di level 70, 71, dan 72. Gitu ya untuk minyak ya. Sekarang kita ke Nasdaq. Oke, Nasdaq tertahan ya. Di sini ada flag, memang ada beberapa ranging di area sini, dan kemarin harga turun sampai ke level ini 15.350-an ya kemarin. Ini level terendahnya kemarin dan tertahan. Nah, ini teman-teman hati-hati di sini ya. Ini ada tahanan yang cukup signifikan. Walaupun kalau kita melihat sekarang memang cenderung masih ke bawah. Ya, ini kalau kita lihat tutup ya. Tutupnya kan udah jadi doji ya. Doji itu artinya buyer dan sellernya seimbang. Penentunya nanti tentu saja level mana yang di break. Support yang di break maka penurunan berlanjut ya sampai ke level support selanjutnya. Namun kalau resisten yang di break, ya ini kan dojinya di bawah nih. Artinya ini akhir dari tren penurunan. Nah, tinggal kita lihat nanti. Kalau kita lihat pada doji ini level tertingginya atau resistennya ada di 15.560. Ini ya. Ini untuk atasnya. Artinya kalau level ini bisa lewat atau let's say kita bilang aja 15.600. Nah, harga sudah ke 15.600 maka kenaikan akan berlanjut lagi yang ngikutin tren besarnya. Namun kalau support ini yang di breakout atau yang di break ya di 15.358 kemarin, maka berpotensi untuk pergerakan Nasdaq ini menuju ke level support selanjutnya di 15.267. Ini yang support paling dekat dan mungkin ini yang kuat ya. Jadi nanti kalau memang pergerakan harga ke level ini, teman-teman bisa ambil posisi buy. Ya. Saya turunkan lagi time frame-nya ke 4 jam ya. Nah ini masih fresh banget. Supportnya belum dicoba, jadi artinya kalau ada penurunan ke sini, teman-teman bisa ambil posisi buy ya dengan target yang cukup. Mungkin di 15.500 sudah bisa take profit ya kalau kita ambil posisi buy di 15.300 ini. 200 poin lumayan besar kan? Karena saya lihat dari sini, dari support ini cukup signifikan ya. Jadi artinya ada peluangnya di sini nanti untuk buy. Kalau sekarang buy agak riskan ya. Jangan dulu karena kalau kita lihat dari gelombang ini sudah mulai ada koreksi harga. Sell kalau level sell mungkin di atas ya. Saya nggak rekomendasi sekarang di 15.600 ya, di harga tertinggi kemarin ini bisa jadi level sell ya, area sell. Artinya di atas dari doji tadi itu teman-teman bisa ambil posisi sell untuk ngikutin tren kecilnya ini, koreksi harganya ini ya. Ya kita berharap aja bahwa karena kita punya posisi sell ya, pergerakan harga akan berlanjut ke level support ya. Support ini, dan kalau kita lihat support kuatnya ada di level ini ya, di 15.000 pas. Jadi kalau nanti memang support ini berhasil di break, maka penurunan ke sini 15.000-an pas ya. Jadi support kuat juga nih. Tapi kita belum bisa expect sana karena untuk support terdekatnya masih di level ini 15.270. Oke ya, Nasdaq ya. Kita ke pair terakhir, teman-teman. Kita ke emas ya. Oke, pergerakan emas masih sama ya, sama pergerakan kemarin atau beberapa hari terakhir. Karena memang kalau saya lihat ini harga sedang konsolidasi ya. Konsolidasi di level supportnya ada di 1780-an dan untuk resistennya ada di sekitar 1800-an. Jadi pergerakan harga itu masih akan bermain di level ini sampai nanti kita lihat ada level mana yang di break. Artinya kalau kita melihat di level tertinggi beberapa hari yang lalu kan di 1803 ya. 1803 ini resistennya pada 9 September kemarin. Dan untuk supportnya ini ada di level 1780 pas. Ya, jadi antara level resisten dan level support ini adalah penentu dari pergerakan harga emas selanjutnya. Sebelum harga bisa melewati itu, maka range-nya di level ini, di antara itu. Artinya teman-teman bisa buy, mungkin nanti ketika pergerakan harga di 1785, 17, dekat-dekat 1780, teman-teman udah bisa ambil buy.
di atas 1780. Nah, untuk sell juga sama, mendekati 1800 atau di bawah level 1802, teman-teman udah bisa ambil posisi sell ya. Jadi untuk stop loss maksimal untuk posisi sell itu bisa di 1805, untuk posisi buy teman-teman bisa pasang di 1778 ya. Jadi pergerakan teman-teman bisa ambil buy sell di area konsolidasi saat ini ya. Ini jelas banget ya untuk range pergerakan harga dan konsolidasinya jelas. Namun agak riskan kalau supportnya ini agak di break ya, karena penurunan bisa ke level kuncinya 1770 ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kunci dari kenaikan emas itu ada di level 1770. Selagi pergerakan harga masih di atas 1770, maka potensinya masih bisa ke atas ya, 1833. Ini untuk jangka panjang ya. Namun kalau di level ini berhasil di break, 1770 berhasil di break ya, ada harga yang lebih rendah lagi dari 1770, maka kemungkinan harga emas akan bermain di level 17 bawah lagi. Ya, 1750 bahkan sampai 1720 lagi. Ya. Tapi sekarang belum bisa kita expect ke sana karena memang pergerakan harga masih konsolidasi di level-level ini, level kecil ini, di range kecil ini. Ada yang punya posisi emas? Ada yang ambil posisi kemarin? Udah saya sampaikan juga ya. Gimana? Ada yang ngambil ya? Ada. Oke, ambil posisi buy atau posisi sell? Sell. Di level? Di harga berapa sell-nya? Siapa tadi yang punya posisi ya? Bu Esti ya? Atau Bu Evi? Bu Evi ya? Ya, good. Di harga berapa sell-nya? Profit atau floating minus nih? Di level 1.787 kan? 1.787 masih di bawah ya? Ya, good. Oke, sell-nya di bawah, jadi sekarang lagi 3 poin ya minusnya. $3. Oke, tunggu aja dulu. Yang pasti pergerakan harga masih di range ini ya. Namun hati-hati nanti kalau level resisten ini berhasil di breakout ya. Jadi 1803 ya kemarin tertinggi. Ini adalah level kuncinya untuk penentu pergerakan selanjutnya. Jadi untuk posisi sell yang masih berada di level antara resisten dan support ini ya saya pikir masih aman ya. Jadi tinggal antisipasi aja ketika harga berhasil melewati range ini ya. Jadi tahan aja dulu. Kalau kita lihat sekarang kan harga masih di kisaran ini ya, di 1790, masih dekat berarti range-nya, masih bisa ke sana. Target saran saya sih ya cari aja di level 1781 atau 82 ya. Karena di sini area supply. Tapi kalau mau ditahan nanti berharapnya sampai ke 1770 ya boleh aja. Namun terlalu jauh ya karena sekarang range-nya atau area demand-nya ini juga kalau saya lihat ini cukup signifikan menahan pergerakan harga. Jadi nggak bisa banyak juga ya kalau posisi sell untuk take profit ya. Tapi secara keseluruhan itu masih aman di 1787 ya, masih dekat range ya. Teman-teman yang lain gimana? Ada posisi emas? Jadi saya harap teman-teman bisa manfaatin range sekarang ya, karena pergerakan harga ini masih bolak-balik di level ini ya. Teman-teman bisa ambil buy di bawah ketika harga mendekati area demand ini, atau harga terendah kemarin, atau teman-teman juga bisa sell nanti di 1800-an. Ya. Manfaatkan aja peluang dari konsolidasi harga. Ya, jangan sampai lewat ya, karena ini enak nih harganya bolak-balik di level ini. Kalau kita lihat data ya masih medium ya, artinya pergerakan harga juga kemungkinan tidak akan selalu signifikan kalau kita lihat dari rilis datanya nanti. Jadi teman-teman bisa ambil peluangnya ya dalam ring sekarang. Seperti itu teman-teman ya, ini nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan untuk review hari ini, ya saya akhiri. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semuanya. Silakan di-share untuk analisa pagi ini ya ke calon nasabah atau nasabahnya.
dan semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Teman-teman semuanya, selamat pagi ya, jaga terus kesehatan, dan selamat beraktivitas. Terima kasih semuanya. Thank you, Coach. Thank you, thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Charlie, thank you.